Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran Belajar Bersama. Nah, kali ini kita akan membahas keterkaitan antara unsur hara, air, dan juga koloid tanah dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman. Yuk kita simak sama-sama. Teman-teman, tahu nggak sih? Tanaman itu juga butuh makanan loh untuk tumbuh dan juga berkembang. Sama seperti kita yang butuh energi dari makanan. Bedanya, tanaman itu tidak makan seperti manusia, tetapi mereka memperoleh nutrisinya dari unsur hara dan juga air yang terdapat di dalam tanah. Yuk kita pelajari gimana sih prosesnya. Tanaman tidak bisa tumbuh tanpa unsur hara dan juga air. Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium berperan penting dalam pembentukan daun, akar, dan juga buah. Air dapat membantu melarutkan unsur hara di dalam tanah, kemudian mengantarkan menuju akar agar bisa diserap dengan baik oleh tanaman. Gerakan hara menuju akar terdiri atas 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah aliran massa. Proses ini terjadi ketika air bergerak dari tanah menuju akar karena adanya penguapan dari daun yang disebut evapotranspirasi. Nah, ketika air bergerak, unsur hara yang larut di dalam air juga ikut terbawa menuju akar. Jadi, bisa dibilang air berperan sebagai kendaraan yang membawa makanan untuk tanaman. Semakin besar kebutuhan air tanaman, maka semakin banyak pula unsur hara yang ikut terserap dalam akar. Contoh unsur hara yang bergerak melalui aliran massa adalah nitrogen, kalsium, dan juga magnesium. Selanjutnya adalah difusi. Difusi terjadi ketika unsur hara berpindah dari daerah yang banyak atau berkonsentrasi tinggi menuju daerah yang sedikit atau berkonsentrasi rendah. Pada tanah di sekitar akar, biasanya kadar hara berkurang karena sudah diserap oleh tanaman. Nah, hara dari bagian tanah yang masih banyak akan bergerak perlahan ke arah akar untuk menyeimbangkan konsentrasi. Proses ini berjalan tanpa bantuan air, melainkan karena perbedaan kadar hara di dalam tanah. Contohnya bisa dilihat pada unsur fosfor dan kalium yang bergerak secara perlahan menuju akar melalui proses difusi ini. Yang terakhir adalah intersepsi akar. Proses ini terjadi ketika akar tumbuh dan langsung menyentuh partikel tanah yang mengandung unsur hara. Berbeda dengan aliran massa dan juga difusi, yang mengandalkan pergerakan air atau perbedaan konsentrasi. Intersepsi ini terjadi karena pertumbuhan akar itu sendiri. Semakin panjang dan banyak akar yang tumbuh, semakin juga luas area tanah yang bisa dijangkau tanaman untuk menyerap unsur hara. Dengan begitu, akar yang aktif dan sehat dapat membantu tanaman memperoleh lebih banyak nutrisi, penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan suatu tanaman. pH tanah punya pengaruh besar loh terhadap penyerapan unsur hara oleh tanaman. Kalau tanahnya terlalu asam atau terlalu basah, akar sulit menyerap nutrisi penting. Tapi pada pH yang seimbang sekitar 6-7, unsur hara lebih mudah larut dan diserap oleh akar tanaman. Tanaman pun tumbuh lebih hijau, segar, dan juga sehat. Koloid tanah berperan penting dalam menjaga ketersediaan unsur hara. Partikel koloid bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif seperti kalium, kalsium, dan juga magnesium. Sehingga unsur hara tidak mudah tercuci oleh air. Ketika akar membutuhkan nutrisi, koloid akan melepaskannya perlahan untuk diserap oleh akar. Nah, teman-teman, tanah dengan aktivitas koloid yang tinggi dapat menyerap dan juga menyimpan unsur hara lebih baik loh. Selain itu, bahan organik dan juga zeoloid yang kita tambahkan bisa membantu menjaga kelembapan dan juga meningkatkan struktur tanah. Tapi ternyata, penyerapan unsur hara oleh tanaman gak cuma bergantung pada koloid aja loh. Ada juga air, pH, dan juga unsur hara yang saling berkaitan dalam satu sistem. Yuk kita lihat keterkaitannya.
Di dalam tanah, semua komponen ternyata saling bekerja sama loh teman-teman. Air berfungsi membawa unsur hara menuju akar. Akar kemudian menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Koloid tanah berperan sebagai tempat penyimpanan sementara unsur hara dan akan melepaskannya saat tanaman membutuhkan. Sementara, pH tanah mengatur apakah unsur hara itu bisa tersedia atau justru terikat dan tidak bisa diserap. Jadi, keseimbangan antara keempat faktor ini, air, koloid, pH, dan juga akar, sangat penting agar tanaman tumbuh sehat dan subur. Untuk tumbuh dengan optimal, tanaman memerlukan keseimbangan antara berbagai faktor penting. Unsur hara sebagai sumber nutrisi utama, air yang membawa hara menuju akar, koloid tanah yang menyimpan dan melepaskannya, serta pH tanah yang menentukan ketersediaannya. Dan tentu saja, akar berperan besar dalam menyerap semua unsur tersebut. Ketika semuanya seimbang, tanaman akan tumbuh sehat dan subur. Terima kasih sudah belajar bersama. Sekarang kita tahu pentingnya menjaga keseimbangan tanah biar tanaman tetap sehat dan subur. Jangan lupa, rawat lingkunganmu dan cintai bumi tempat tanaman tumbuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran seru berikutnya. Say goodbye.